Game RPG offline. Seriusan buat zaman sekarang ini, game RPG dengan sistem offline tuh bener-bener susah banget buat dicari guys. Mungkin daftar kali ini bukan game terbaru yang aku ambil ya. Ya game RPG klasik itu. Walau begitu, game-game ini ringan tentunya. Jadi kalian nggak perlu mikir HP kalian tuh kuat atau nggak main ini game guys. Plus, mungkin 4 dari 5 game ini juga rutin dapat update guys. Jadi nggak terlalu lawas juga sih. Nah langsung aja dah. Inilah 5 game RPG ringan dan offline terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Arcane Quest Legend 2, sebuah game RPG offline dengan tema RPG klasik yang membawakan tema hack and slash. Dalam game ini kalian akan berperan sebagai hero yang harus mengumpulkan para jiwa pahlawan, yang dimana kalian harus menjelajahi dunia ini guys, mulai dari dunia fantasi hingga Wild West, dengan tantangan unik di setiap eranya. Pada awal game kalian bisa karakter creation, dan nanti tuh kalian bisa milih role juga ya. Ada wizard, ada warrior, bahkan ranger. Intinya kalian ingin menjelajahi dunia ini dengan role apa guys. Untuk battlenya ini game membawakan sistem hack and slash action ya, yang dimana battlenya tuh nggak bakal bosenin dah, apalagi dilengkapi dengan boss battle-nya. Nah di sini kalian bisa lihat, kalian bisa beli equipment yang pastinya untuk tambah status, lalu bisa menaikkan skill dan lain sebagainya. Gak hanya itu guys, pasalnya kalian juga bisa menyewa squad gini di sini. Kalau nggak salah kalian bisa hire 2 karakter yang bisa membantu kalian dalam menjelajahi dungeon nantinya. Untuk grafis sih menurutku ini game jual main ya, walau dengan grafik yang seperti low poly itu, tapi ini game cukup bagus untuk ukuran game dengan Android, apalagi game offline. Tormentis, sebuah game yang menurutku ini bener-bener simple guys. Bagaimana tidak, kalian akan menjelajahi dungeon yang gak luas dengan tujuan mencari lootingan atau perlengkapan di dungeon tersebut. Yap, kalian akan membunuh monster dungeon pastinya ya, dan looting chest atau peti yang ada dalam dungeon tersebut. Nantinya loot kalian dapat diperdagangkan dengan player lain di pelelangan guys. Gak hanya itu, semakin besar level dungeon, maka level monster pun akan semakin besar dan banyak guys. Untuk tampilan sih ini game sudut pandangnya dari atas gitu ya, dengan grafik ya low poly gitu, yang membuat game ini ringan. Pastinya kalian bisa mengembangkan karakter kalian juga dalam game ini, seperti skill yang bisa kalian upgrade, bisa pakai equipment, bahkan ada semacam emblem atau powerpoint gitu yang bisa kalian pelajari. Nggak hanya itu, kalian juga bisa kustomisasi karakter kalian juga guys. Walau ini game bisa dimainkan secara offline, ada mode online-nya juga dong, yang dimana kalian harus buat dungeon kalian sendiri untuk menciptakan banyak jebakan dan kesulitan untuk mempertahankan dungeon kalian dari player lawan guys. Dawnblade RPG, sebuah game action RPG dengan elemen hack and slash, yang dimana kalian bisa mainkan secara offline maupun online. Yap, bisa PvP juga guys. Dalam game ini kalian akan berperan sebagai seorang hero terakhir dari Shadow Slayer Guild yang harus menghentikan Raja Iblis bernama Inferno. Pada awal game kalian bisa pilih role sesuai gaya bermain kalian masing-masing ya. Dan untuk battlenya ini sudut pandang dari atas gitu. Dan ini battle bertipe satset guys. Yap, kalian bisa combo-kombokan. BTW ini game RPG klasik pastinya, dengan grafik yang klasik parah. Pastinya walau begitu, dengan skill efek yang lumayan juga sih. Oh ya, BTW ada boss battle juga ya dalam game ini. Bossnya bakal spawn di akhir stake dungeonnya. Untuk dungeonnya ini seperti stake gitu. Pas sudah masuk arena, otomatis terkunci dan harus menghabisi monster yang ada di stake, baru bisa explore lagi guys. BTW terkadang ada 2 jalur, kalian bebas sih mau pilih kemana dulu. Dan yang terakhir, kalian pasti bisa build karakter kalian ya, apakah dari segi upgrade skill, equipment, dan lain sebagainya. Fantasy Heroes Action RPG, sebuah game RPG fantasi yang akan membawa kalian ke dunia yang penuh akan tantangan. Pada masanya ini game dipercaya mengingatkan kita dengan game Diablo ya, tapi menurutku ya lumayan berbeda. Dalam game ini rada unik juga sih, yang dimana kalian bisa pilih 3 karakter untuk jelajahi dungeonnya. Yap, kalian tuh party, tapi sistemnya ya ketiga karakter langsung bertarung sama kita. Nggak hanya itu, ini tombol skillnya juga tergolong unik ya, sebab terletak di tempat yang nggak biasanya guys. Tapi yang sedikit mencuri perhatian sih, ini game punya grafik yang bagus ya, walau sudut pandang dari atas, tapi punya grafik yang cerah gitu ya. Aku suka sih. BTW dalam game ini kalian juga bisa switch karakter kalian, jadi nggak berfokus pada satu karakter doang sih. Dan di sini sistem build karakternya. Yap, ini game RPG klasik, jadi nuansa klasiknya kental banget guys. Nggak hanya itu, kalian akan menjelajahi dungeon dengan membunuh monster-monster dan bahkan looting chest yang ada dalam map tersebut. Ntar kalian akan menjelajahi dungeon-dungeon dengan backsound yang santai aja bawaannya. Oh ya, BTW ini game juga ada boss battle-nya juga ya.
We Are Legend of Abyss, sebuah game RPG action yang dimana menawarkan gameplay yang lebih ke arah Dark Souls dan juga Elden Ring. Dalam game ini kalian akan menjelajahi dunia fantasi abad pertengahan yang luas dan menghadapi berbagai monster yang menantang. Semua area dalam game ini bisa dieksplorasi. Tentu saja pada awal game, ini game bisa pilih role sesuai gaya bermain kalian. Ada beberapa role dan ini nggak lock gender juga ya. Plus bisa kalian kostumisasi tipis-tipis juga. Kalian bisa menjelajahi game ini dan membunuh musuh yang ada untuk menemukan item dan juga poin yang dimana untuk upgrade status karakter kalian di sini guys. Mungkin untuk musuh-musuh kroco-kroco di dungeon ini nggak terlalu menantang ya. Tapi ketika lawan boss battle, ini sedikit memacu adrenalin. Oh ya, selain itu ada chest juga dalam game ini. Antar itemnya bisa kalian jual di lobby gamenya guys. Dan kalian bisa beli weapon juga di sini. Walau gamenya keren gini, tapi minusnya nggak pernah dapat update sih. Mungkin sangat disayangkan ya. I feel my